Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Melisa dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami, di mana kami akan membahas atau menjelaskan mengenai aspek hukum perizinan penyiaran. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari Kelompok 5. Yang pertama terdapat saya sendiri, Sabrina Miraziz. Yang kedua terdapat Ganira Nuri Hafiz. Yang ketiga terdapat Indra Wina Anizah. Dan yang terakhir terdapat Gania Levina Swandana. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan atau menyebutkan aspek hukum perizinan penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai atau tentang penyiaran, yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran yang tercantum pada pasal 33 ayat 1. Nah, yaitu yang pertama terdapat pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah. Yang kedua, terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Yang ketiga, terdapat pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Yang keempat, terdapat ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Untuk slide berikutnya, terdapat tahapan perizinan lembaga penyiaran, yaitu yang pertama terdapat verifikasi administrasi. Pada tahap ini, pemohon mengajukan proposal berupa bisnis plan lembaga yang di dalamnya harus tercantum lengkap nama, visi, misi, serta sumber modal. Proposal dibuat dua lengkap, yaitu untuk Kominfo dan KPI. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh KPI. Jangka waktu izin penyelenggaraan untuk radio selama 5 tahun dan untuk TV selama 10 tahun. Lalu yang kedua terdapat verifikasi faktual. Pada tahap ini, KPI dan pemerintah mendatangi langsung lokasi lembaga penyiaran untuk mengecek sarana dan prasarana meliputi lokasi kantor, SDM, studio, peralatan teknis, dan yang lain-lain. Mengenai durasi waktu verifikasinya, yaitu 30 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Gania. Silakan Gania. Oke, terima kasih Sabrina. Tahapan yang ketiga itu ada evaluasi dengar pendapat atau EDP. Pemohon akan mempresentasikan proposal pendirian lembaga penyiaran di hadapan KPI, DPR, akademisi, perwakilan rakyat sesuai target pemirsa. Materi presentasi meliputi visi misi, rencana program siaran, dan lain-lain. Hasil EDP nantinya adalah rekomendasi kelayakan atau reka. Yang keempat itu ada forum rapat bersama. Forum tertutup antara KPI dan pemerintah untuk memutuskan apakah lembaga penyiaran layak untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran prinsip atau sementara. IPP prinsip berlaku 1 tahun untuk TV, 6 bulan untuk radio. Nah, untuk tahapan yang kelima itu ada uji coba siaran. Dengan IPP prinsip, radio dan televisi baru dipersilahkan untuk melakukan uji coba siaran selama 6 bulan untuk radio, 1 tahun untuk TV. Selama penyiaran, tidak diperkenankan untuk menerima iklan. Nah, yang terakhir atau yang keenam, ada penerbitan IPP tetap. Jika selama uji coba siaran lembaga penyiaran baru tersebut dinilai sudah layak melalui EWCS, maka akan dikeluarkan IPP tetap. IPP tetap ini berlaku 5 tahun untuk radio, 10 tahun untuk televisi. Dengan ditetapkannya IPP tetap, maka radio dan TV siap beroperasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zanira Nuri Hafiz. Silakan Zanira. Baik, terima kasih Gania. Selanjutnya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Untuk melakukan perpanjangan IPP, lembaga penyiaran harus mengulang langkah dari awal seperti saat mengajukan pendirian lembaga penyiaran. KPI akan memeriksa kembali dokumen administrasi dan kelengkapan fasilitas lembaga penyiaran. Selanjutnya proses akan berlangsung lebih cepat selama lembaga penyiaran tidak bermasalah dengan izin dan konten siaran. Kemudian dalam upaya memberikan penjelasan kepada para pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran serta masyarakat, pada umumnya mengenai ketentuan proses perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran setelah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran.
PM Kominfo nomor 18 tahun 2016 pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan. Maka Kementerian Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan proses perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Maksud dan tujuan dari diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mensosialisasikan dalam masa peralihan dan memberikan pemahaman kepada para pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran untuk mematuhi ketentuan PM Kominfo nomor 18 tahun 2016. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indira Winaniza. Kepada Indira dipersilahkan. Terima kasih Zanira. Selanjutnya pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Yang pertama, tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan. Ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan. Dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun. Yang kedua, melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Untuk yang ketiga, tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI. Yang keempat, dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang kelima, melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Dan yang terakhir, melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, perizinan penyiaran di era digitalisasi. Dalam penyelenggaraan penyiaran digital, lembaga penyiaran akan dibedakan pada 2 kapasitas, yaitu menjadi penyedia jasa infrastruktur penyiaran digital, network provider, serta menjadi penyedia jasa program siaran, content provider. Dahulu, lembaga penyiaran memegang 2 peranan ini. Selama ini, lembaga penyiaran menyalurkan program siaran memakai sarana sekaligus infrastruktur sendiri. Maka, pada era digital tidak berlaku lagi sebab pemerintah memisahkan antara network provider dan content provider. Terjadi perubahan mendasar baik dalam teknologi maupun hukum penyiaran. Perubahan pertama yang wajib dilakukan ialah meredefinisi lembaga penyiaran, 2 jenis perizinan, network, dan content provider. Persoalan berikutnya, demokratisasi penyiaran, diversity of content, diversity of ownership, masalah otonomi daerah, dan monopoli usaha sampai hak publik. Berikut referensi dari materi PowerPoint yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai aspek hukum perizinan penyiaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Mbak Melisa.